Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan bahas tentang tanning. Apakah Anda tahu tentang DAS? Atau pernah mendengar tentang DAC? Atau mungkin dengan kalimat panjangnya dialdehyde starch atau dialdehyde cellulose? Sebelum kita bahas tentang DAS, kita bahas dulu apa itu tanning. Seperti kita lihat yang biasa digunakan itu untuk bahan tanning yaitu krom ya. Krom di sini dapat bereaksi dengan protein. Krom mampu menghubungkan dua fiber protein yang satu dengan yang lainnya melalui ikatan silang ya di gugus karboksilat. Dengan kata lain, jika kita bisa menghubungkan dua fiber protein ini, maka kita sudah melakukan tanning. Tentu saja dengan menghubungkan dua protein ini, maka karakter atau sifat fisik dari kulit akan berubah. Misalkan sringkit atau suhu kerut dari kulit akan mengalami kenaikan. Misalkan saja kulit dengan tanning krom akan mengalami kenaikan suhu kerutnya. Misalkan kita panasi, maka kulit tidak akan mengkerut kurang dari 90 derajat Celcius. Jadi ada suhu di atas 90 derajat, bahkan bisa di atas 95 derajat Celcius, kulit yang di tanning krom baru akan mengkerut. Tapi dengan catatan penggunaan kromnya dengan konsentrasi tertentu. Bukan terus penggunaan konsentrasi kromnya hanya 1% kulitnya bisa, enggak. Rekan-rekan yang tanning menggunakan krom pasti tahu. Beberapa jurnal tentang DAS telah kami cari. Di sini dikemukakan bagaimana cara membuat DAS, bahkan sampai dengan cara proses penyamakannya. DAS dari namanya sudah kelihatan dialdehyde starch, jadi dia adalah polisakarida yang diputus rantainya sehingga mempunyai dua gugus aldehyde. Nah, dalam pembuatannya DAS ini berasal dari tepung atau polisakarida ya. Nah, nanti direaksikan dengan natrium metaperiodate atau NaI4. NaI4 atau natrium periodat ini akan memutus rantai karbon di C2 dan C3-nya, yang nantinya akan merubah C2 dan C3-nya ini menjadi gugus aldehyde. Bahan pertama yang kami gunakan yaitu tepung kanji merek Rose Brand seberat 250 gram dengan harga 4.500. Kemudian asam klorida atau HCl kami dapatkan di toko bangunan, isinya atau volumenya itu sekitar 250 gram, harganya sekitar 15.000, mereknya Cap Jempol. Untuk NaI4 atau natrium periodatnya kami beli secara online di Tokopedia dengan harga 200.000 per 25 gram, jadi kurang lebih per gramnya itu seharga Rp8.000. Untuk pembuatannya, pertama kami timbang tepung kanji seberat 20 gram, kemudian air seberat 130 gram dengan NaI4 atau natrium periodatnya seberat 10 gram. Kemudian kami tambahkan HCl dengan ketentuan pH-nya sampai 3. Tapi setelah penambahan HCl kami cek pH-nya antara 2 sampai 3. Tapi ya sudahlah, kita tetap lakukan aja proses oksidasinya. Proses oksidasi kami lakukan menggunakan magnetic stirrer pada suhu 35 derajat dengan waktu kurang lebih 4 jam. Biasanya proses oksidasi menggunakan natrium periodat atau NaI4 atau iodium biasanya dilakukan dalam ruangan gelap. Jadi proses oksidasi kami tutup rapat menggunakan kerdus sehingga tercipta ruangan gelap. Setelah proses selesai kami dinginkan, kemudian kami masukkan dalam botol. DAS yang kami buat tidak langsung kami gunakan, kami simpan beberapa hari sebelum kami lakukan proses penyamaan. Hanya saja waktu kami mau proses penyamakan, DAS yang kami buat sebelumnya ternyata warnanya berubah menjadi hitam. Tapi kalau sudah berubah warna seperti ini, jadi nggak bisa digunakan lagi, sehingga ya sudahlah, kita buang, kita bikin lagi. Untuk pembuatan DAS yang kedua agak berbeda karena kami hanya membeli NaI4 seberat 25 gram yang sebelumnya sudah terpakai 10 gram, jadi masih sisa 15 gram. Daripada dipakai 10 gram terus masih sisa 5 gram, jadi kami gunakan semuanya. Tapi setelah ditimbang beratnya hanya seberat 14 gram. Tapi nggak apa-apa lah, kita pakai semua. Untuk tepung kanji dan air dan HCl-nya tetap sama. Untuk percobaan sebelumnya menggunakan 20 gram tepung kanji, jika berat molekulnya kami hitung sebagai C6H10O5, maka 20 gram dibagi 162 sekitar kurang lebih 0,12 mol. Sedangkan NaI4 nya menggunakan sebanyak 10 gram. Jika berat molekulnya 213, maka 10 dibagi 213 sama dengan 0,04 mol. Jadi perbandingan antara tepung dengan NaI4 0,1 dibanding 0,04
0,04 atau 1:0,4. Sedangkan percobaan yang kedua kami menggunakan 14 gram NaCO4, jadi kurang lebih sekitar 0,06 mol, sehingga perbandingan mol antara tepung kanji dengan NaCO4 sekitar 0,1 banding 0,06 atau 1:0,6. Untuk proses pembuatannya sama, kami atur pada suhu 35 derajat dengan pengadukan selama kurang lebih 4 jam dalam keadaan tertutup atau ruangan gelap. Setelah selesai kami dinginkan, kemudian kami coba blast pakai air biasa. Kemudian bahan bakunya kami beli kulit pickle dengan grade R, luasnya kurang lebih sekitar 4 square feet, beratnya kalau ditimbang kurang lebih sekitar 200 gram. Proses awal kami membuat lautan pickle dulu berat 2 kali dari berat kulit, karena nanti akan kami bagi dua. Yang pertama untuk mencuci dulu kulit pickle-nya, yang kedua nanti kita gunakan sebagai proses penyamaan menggunakan DAS sama seperti proses penyamaan menggunakan aldehid. Jadi kita mulai dari pH rendah, nanti kita naikkan, atau pH sekitar 2-3, nanti kita menaikkan menjadi pH 6. Kami masukkan DAS pada kulit pickle yang sudah dicuci menggunakan air pickle, kemudian kita kucek selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu baru kita naikkan pH-nya menjadi pH 6 secara perlahan-lahan. Proses ini selesai jika pH-nya sudah mencapai minimal 6. Proses menaikkan pH menggunakan soda kue dengan pengenceran 1:10 secara perlahan-lahan kurang lebih selama 4 jam. Jadi total proses penyamaannya kurang lebih sekitar 6 jam. Nah, salah satu efek dari proses penyamaan adalah naiknya suhu kerut. Maka pengujian yang kami lakukan adalah menguji suhu kerut. Pengujian suhu kerut atau seringkat temperatur kami awali pada suhu 50 derajat Celcius dengan membandingkan antara kulit pickle ataupun kulit mentah, kulit yang belum ditanning, dibandingkan dengan kulit yang sudah ditanning dengan DAS. Pada suhu 50 derajat Celcius, kulit yang belum ditanning atau kulit mentah sudah langsung mengkerut jika terkena air suhu 50 derajat. Sedangkan untuk kulit yang sudah ditanning dengan DAS belum terlihat mengkerut. Kemudian kami naikkan, kami coba pada suhu 60 derajat Celcius. Tentu saja kulit yang belum ditanning sudah pasti mengkerut, karena yang 50 derajat saja sudah mengkerut, apalagi 60 derajat. Sedangkan untuk kulit yang ditanning dengan DAS, untuk awalnya tidak mulai mengkerut, tetapi lama-kelamaan dia akan mulai mengkerut. Jadi sudah dapat dipastikan penggunaan DAS sebagai bahan tanning atau tepung kanji atau tepung tapioka yang kita reaksikan dengan natrium periodat kemudian menjadi DAS itu bisa dilakukan untuk tanning karena mengalami kenaikan suhu kerut. Walaupun dari beberapa jurnal bisa didapatkan suhu kerutnya 70 derajat Celcius. Kalau kami hitung keseluruhan biaya, yang pertama kulit domba pickle grade R dengan luas 4 square feet harganya 13.500 per square feet, jadi totalnya 54.000. Sedangkan NaCO4 yang kami gunakan seberat 14 gram dengan harga 8.000 per gram jadinya 112.000. Kulit pickle domba ditambah dengan NaCO4 jadinya 166.000. Jadi harga per square feetnya 166.000 dibagi 4 atau sekitar kurang lebih 41.500. Memang DAS menjadi salah satu alternatif proses penyamakan dengan bahan yang ramah lingkungan, tetapi harganya sangat mahal. Semoga saja kedepannya ada bahan bereaksi lain yang bisa merubah tepung tapioka menjadi DAS dengan harga yang jauh lebih murah. Oke, demikian saja dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.